Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan di kesempatan kali ini Ane punya informasi penting yang memang dan perlu kita ketahui sebelum beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita coba sedikit menggali terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita, qad ja'akumur Ramadan syahrul mubarak, bahwa telah datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kenapa disebut bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar pintu-pintu surga dibuka, teman-teman, pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas syaitan dibelenggu, tidak diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Kemudian di dalamnya juga terdapat satu malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa di antara kita, teman-teman, apabila dia menemui pelaksanaan daripada malam Lailatul Qadar itu, artinya ketika dia melaksanakan ibadah di malam itu, maka seakan-akan dia telah beribadah sebanyak 1000 bulan. Nah, kalau kita mau kalkulasi 1000 bulan itu menjadi tahun, maka 1000 dibagi 12, sehingga total yang kita hitung dan kita dapatkan adalah 83 tahun. Pertanyaannya adalah, teman-teman, bisakah kita memastikan diri kita untuk mendapatkan umur sepanjang 83 tahun? Maka jawabannya adalah tidak akan pernah bisa kita memastikan diri kita mendapatkan panjang umur sampai 83 tahun. Maka ada hal penting yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus membangun komitmen pada diri kita bahwa Ramadan yang akan kita masuki di 1445 Hijriah ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Kenapa harus demikian, teman-teman? Karena kita bisa mengaca dan kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ya, tahun lalu mungkin ada sahabat kita ikut Ramadan bersama kita. Tahun lalu mungkin ada orang tua kita ikut Ramadan bersama kita. Tahun lalu ada beberapa orang yang ahli ibadah yang kita dekat dengan mereka juga karena kita sama-sama melaksanakan ibadah, itu melaksanakan puasa di tahun yang lalu. Tapi ternyata tahun ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka komitmen untuk menyatakan bahwa Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini adalah merupakan tahun terakhir bagi diri saya, itu akan mendatangkan kekuatan yang besar pada diri kita untuk bisa lebih semangat, lebih memiliki kekuatan dalam melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya di Ramadan 1445 Hijriah yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Kemudian, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ini bisa terlaksana dengan baik komitmen ini apabila kita selalu senantiasa, jangan dilupakan ini, mewarnai perubahan niat yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Ya, sebab sangat penting bagi diri kita untuk memperbaiki niat kita agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan, ridho dan rahmat Allah dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Ya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti memperbaiki niat kita ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah? Apa sih keuntungan dan kerugian ketika kita mengikhlaskan diri kita semata-mata mengharap ridho dan rahmat Allah dengan niat yang benar untuk melaksanakan ibadah puasa, dengan tidak ikhlas yang benar, niat yang benar dalam melaksanakan ibadah puasa? Kemudian yang berikutnya, apa sih faedah-faedah yang nanti kita peroleh setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan? Ya. Kemudian, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah,
Tentu pertanyaan kenapa kita harus ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, niat yang benar semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah. Kenapa harus demikian? Ketahuilah teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya semua ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berikut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita berikut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan, ya, beragama kepadanya. Artinya apa? Dalam melaksanakan semua perintah yang berkaitan dengan syariat ajaran agama yang diberikan kepada diri kita, harus benar-benar ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teman-teman, apa sih konsekuensi orang yang ikhlas dengan tidak ikhlas dalam beribadah? Di dalam Quran surat Hud ayat ke-15, Allah memberikan ketegasan kepada kita semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa di antara kita dia menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, berikut perhiasan-perhiasan yang ada pada dunia itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami berikan mereka terhadap apa yang mereka inginkan semasa mereka hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelompok ini mereka hanya memfokuskan ingin mendapatkan kebahagiaan fid dunya faqat, di dunia saja. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana nanti mereka kembali menghadap Allah kelak di akhirat nanti. Wa hum fiha la yubkhasun. Maka mereka tidak akan sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait niat mereka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup tatkala mereka hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, ingat, ancaman Allah kepada mereka sangat dahsyat. Dan ini harus menjadi ibrah pelajaran bagi diri kita. Sebab dalam Quran surat Hud ayat ke-16 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang demikian itu tidak ada balasan yang Allah berikan kepada mereka kelak di akhirat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah yang Allah beri informasi kepada diri kita pada Quran surat Hud ayat ke-16 teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang hanya memfokuskan untuk mendapatkan kebahagiaan semata di dunia saja, perhiasan-perhiasan yang mereka inginkan semata-mata di dunia saja, maka balasan yang Allah berikan kepada mereka kelak di akhirat tidak ada balasan lain kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha. Kemudian lenyaplah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tabung-tabung di alam permukaan buminya Allah untuk dibawa ke akhirat nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa batilun ma kanu ya'malun. Semua amal-amal yang mereka kerjakan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya fakhwaran, dia tertolak, tidak ternilai sama sekali apa yang ingin mereka mau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa teman-teman? Niatnya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia berikut perhiasan yang ada pada dunia itu. Sehingga teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita perlu kembali mengasah, memperbaiki niat kita agar nantinya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita benar-benar konsisten untuk ibadah, ikhlas, niat yang benar hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung pada niat pribadi kita masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan ketahuilah dia bisa mendapatkan pahala yang kecil, dia bisa mendapatkan pahala yang sedang, dia bisa mendapatkan pahala yang banyak, bahkan sama sekali dia tidak mendapatkan pahala, itu tergantung niatnya. Kemudian dijelaskan kepada kita, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang niatnya benar karena Allah dan Rasulnya, maka tentu hasil daripada niat benarnya itu mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada perjalanan kehidupannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia mau mendapatkan dunia, Allah berikan. Au imra'atin yatazawajuha, kalau ingin menikah dengan wanita, Allah berikan pernikahan itu dengan mulus. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, namun hanya sebatas dia mau mendapatkan dunia dan perempuan yang dia ingin nikahi. Dan ingat konsep ancaman Allah pada Quran surat Hud ayat ke-16, kalau hanya sekedar mau dunia dan perempuan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, maka mereka kelak di akhirat tidak dibalas sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu merenungkan firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 125. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhallah wa huwa muhsin. Dan siapakah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas. Artinya apa? Orang yang ikhlas dengan niat yang benar itu ketika dia taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah namun dia tidak sertakan keikhlasan niat yang benar dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal yang kita kerjakan dia akan ternilai baik atau tidak ternilai baik, bahkan tidak sama sekali mendapatkan penilaian sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu menyampaikan kepada kita, tidak memiliki makna sama sekali orang yang melaksanakan ibadah namun dia tidak ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapannya, beliau menyampaikan bahwa beramal tanpa ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana musafir yang memenuhi tempat minuman dengan pasir. Artinya tidak memberikan kesegaran pada tenggorokannya dengan air yang harusnya dia minum, tetapi dia mengisi tempat minum itu dengan pasir. Maka apa yang terjadi teman-teman? Kita bisa merasakan dan memahami secara pribadi kita masing-masing. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait semua amalan-amalan yang mau kita kerjakan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang juga tidak perlu kita menanyakan tentang masalah bagaimana konsekuensi yang harus kita dapatkan dari ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang dia melakukan amal namun dia tidak taat terhadap perintahku dan para sahabatku, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Dalam hadis lain dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, man ahdasa fi amrina laisa alaihi minhu fahuwa raddun. Ini riwayat Muslim. Menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, apa kerugian dan keuntungan ketika kita ikhlas dalam beramal dan tidak ikhlas dalam beramal? Yang pertama, kalau kita ikhlas dalam beramal, maka kita akan mendapatkan bagian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa gembira. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak ikhlas di dalam beramal, maka mohon maaf, pintu surga akan ditutup dan kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang akan kita petik dari pelajaran kita untuk memperbaiki niat kita, evaluasi niat kita mendekati masuknya kita pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, yang pertama perlu kita pahami bahwa penjelasan penting, urgensi tentang niat pada sebuah amalan, bahkan barometernya sah atau tidak sahnya apa yang kita lakukan, artinya tidak diterima dan diterimanya apa yang kita lakukan, itu tergantung niat kita. Kemudian yang kedua, anjuran untuk selalu ikhlas dan ittiba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek amal yang kita lakukan. Yang ketiga, seorang muslim teman-teman akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niat yang ada pada diri pribadinya masing-masing. Dan yang keempat teman-teman sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahagia dunia akhirat itu bisa kita dapatkan manakala kita selalu memperbaiki kadar niat ikhlas kita dalam berbagai amalan yang kita lakukan, dan terus sandarkan pada contoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bekal yang harus kita persiapkan menjemput beberapa hari memasuki bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi kami sampaikan ini agar nantinya kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita benar-benar fokus ibadah dengan baik, oleh karena niat kita sudah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.